dengan Mbak siapa ini ya? Mbak Angel. Mbak Angel. Iya. Oke. Mbak Angel dari mana ini? Dari rumah, Pak. Dari rumah. Iya. Gimana, mau berangkat sekolah apa gimana ini? Kebetulan lagi libur, Pak. Oh, lagi libur ya? Ya, cuma nanti ada eskul. Oh iya. Gimana kabar Mbak Angel hari ini? Sebenarnya sih kurang baik ya, Pak, kabarnya gitu. Ini Mbak Angel tahu dari mana ini? Oh, kesini. Dari teman, Pak, dari pemeriksaan teman, katanya suruh saya kan lagi ada masalah, mungkin ada yang saya pikirkan gitu ya. Terus teman saya rekomendasi coba konseling dengan Bapak Feby, katanya seperti itu. Oke, jadi Mbak Angel di sini sudah tahu ya nama Bapak siapa? Sudah. Oke, jadi nggak perlu perkenalkan lagi ini ya. Iya, Pak. Oke, jadi Mbak Angel datang ke sini nih keinginan sendiri atau ada paksaan dari orang lain nih? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Ya. Oke, jadi kalau begitu Mbak Angel apa sudah pernah mengikuti sesi konseling ini? Belum, Pak. Belum juga. Belum. Oke, jadi belum tahu juga apa itu konseling. Belum. Jadi konseling itu adalah yang dimana di situ ada Mbak Angel sebagai klien dan Bapak sebagai konselor, itu bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dan untuk mengembangkan Mbak Angel untuk memilih kehidupan yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, kalau begitu Mbak Angel sudah siap untuk memasuki kegiatan konselingnya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah siap, Mbak Angel boleh menceritakan apa yang menjanggal dalam isi pikiran dan hati Mbak Angel. Jadi gini, Pak, saya tuh kalau sekolah tuh di MK matematika gitu ya, Pak. Nah, saya tuh setiap ada jam matematika saya tuh merasa takut karena saya tuh kayak sulit gitu, Pak, untuk memahami pelajaran matematika tuh. Saya tuh nggak bisa, terus takut juga, ditambahkan gurunya tegas gitu ya, Pak. Jadi tuh saya tuh sering jarang berangkat matematika untuk menghindari MK itu karena saya takut gitu. Saya kayak merasa kesulitan di mata pelajaran itu, Pak. Oh, seperti itu. Jadi Mbak Angel ini ya merasa sulit untuk mengikuti pelajaran matematika itu ya? Iya, Pak. Sebelumnya Mbak Angel apa pernah mengikuti bimbel atau les privat gitu? Pernah sekali, Pak. Cuman apa ya, guru bimbelnya juga nggak menuntun saya dengan baik gitu, Pak. Tidak apa ya, tidak Profesional ya? Iya, Pak, gitu. Jadi saya juga kurang nyaman gitu, Pak, diajar dengan dia. Terus jadi saya sekarang kalau mau bimbel lagi tuh kayak rasa takut lagi, takut menemukan guru bimbelnya yang seperti itu, yang malah bikin saya jadi tambah takut gitu untuk menghadapi MK matematika itu. Itu Mbak Angel apa cuma di pelajaran matematika atau ada pelajaran yang lain nih yang sulit untuk dipahami sama Mbak Angel? Mungkin ada beberapa, cuma yang lebih ke sulit untuk dipahami MK ini, Pak. MK matematika ini Ya. ya? Oke. Upaya apa aja nih yang udah dilakukan sama Mbak Angel? Saya tuh sering juga gitu nyari-nyari referensi kayak misalnya soal MTK atau dari YouTube gitu cara-caranya. Terus tapi saya merasa kayak tetap aja, soalnya kan saya juga kurang dapat dukungan dari orang rumah gitu, Pak. Jadi saya merasa kebingungan sendiri gitu bagaimana cara menghadapi ketakutan saya dalam MK matematika ini, Pak. Itu bimbel itu Mbak Angel apa sudah melakukan ini apa namanya ganti guru gitu loh, misalnya kan
Mbak Angel pernah bimbel ke satu orang nih, nah orang itu kurang profesional. Nah Mbak Angel itu berhenti atau lanjut atau malah ganti ke guru bimbel yang lain nih? Berhenti Pak, Berhenti. karena saya takut Pak untuk bimbel lagi, takut menemukan guru bimbelnya yang nggak sesuai lagi gitu, yang malah bikin saya tambah takut, tambah trauma gitu. Itu Mbak Angel sampai sekarang gitu Iya berhenti Pak. ini bimbel. Iya. Nah dari situ apa malah nggak lebih sulit buat Mbak Angel untuk melakukan pelajaran matematika itu? Ya sebenarnya sulit sih Pak, makanya saya jarang masuk kelas. Kalau ada mata pelajaran matematika saya selalu menghindari karena saya takut saya nggak bisa Pak. Nah, rasa takut apa yang Mbak Angel rasakan itu yang ditakutkan itu? Ke satu juga ditambahkan guru matematika saya tegas gitu ya Pak, kalau misalnya nggak bisa pasti dapat eh, apa ya, seperti hukuman gitu, suruh terus dapat tambahan tugas lagi kalau nggak bisa, seperti itu Pak. Itu guru seperti itu apakah cuman ke Mbak Angel aja atau ke siswa lainnya juga itu? Kayak memberi hukuman seperti itu? Ya mungkin ke beberapa siswa juga, cuman kan mungkin karena saya nggak bisa ya Pak, jadi sering banget ke saya gitu, selalu ngasih tugas tambahan gitu, karena kan saya nggak bisa nih misalnya dikasih soal, nah terus gurunya ngasih tugas tambahan untuk dikerjakan di rumah, terus dikumpulkan besoknya gitu Pak. Berarti dari sisi positifnya kan itu guru Mbak Angel itu niatnya baik untuk menambah belajar Mbak Angel itu, tapi malah Mbak Angel tersangka kalau guru itu nih tegas gitu. Iya Pak, karena kan cuma ke saya gitu. Iya, iya. Berarti dari situ Mbak Angel sudah tahu belum itu permasalahannya Mbak Angel? Kenapa kok guru mata pelajaran itu kayak personal banget sama Mbak Angel gitu loh? Mungkin kalau persepsi saya, karena kan saya juga jarang masuk kelas, terus jarang mengikuti jamnya beliau kan, mungkin eh, beliau tahu gitu kalau saya tuh selalu menghindari, makanya beliau selalu ngasih tugas tambahan gitu Pak, karena kan ya itu tadi Pak, karena saya takut dan beliau juga tegas gitu, jadi saya tambah takut kalau untuk masuk di MK itu gitu. Nah itu Mbak Angel kalau tidak mengikuti pelajaran matematika itu Mbak Angel kemana itu? Keluar kelas Pak. Keluar kelas, Iya. bolos pelajaran berarti ya? Iya. Itu menurut Mbak Angel apakah perilaku baik kayak gitu, perilaku positif? Enggak sih Pak. Enggak. Nah, di situ Mbak Angel sekarang sudah tahu kalau itu perilaku yang nggak baik. Apakah Mbak Angel nantinya bakal mengulangi kesalahan yang sama? Ya sebenarnya nggak pengen Pak, cuman saya masih bingung karena saya tuh masih apa ya, takut banget kalau di mata pelajaran matematika tuh, karena saya tuh sulit gitu untuk memahami mata pelajaran itu tuh gitu. Oh iya 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 iya. Jadi saran Bapak ya, itu kan guru mata pelajaran matematika itu kepada Mbak Angel kayak apa ya, selalu menyudutkan Mbak Angel ya, selalu Iya. kayak cuman seperti menghakimi Mbak Angel sendiri gitulah ya, kepada siswa lainnya nggak begitu parah ya. Enggak. Oke, jadi di situ kan aslinya niatnya guru Mbak Angel itu baik, cuman ya paling pandangan Mbak Angel aja yang ini. Jadi Mbak Angel sekarang lebih ke apa ya, melakukan hal-hal positif gitu loh. Mbak Angel ini kan sudah keluar dari bimbel nih, berhenti. Nah Mbak Angel harus lebih digiatkan lagi dalam belajarnya seperti itu Mbak Angel. Kalau misalnya ada mata pelajaran matematika, nah Mbak Angel bisa nih sebelumnya apa malamnya Mbak Angel belajar dulu gitu loh, baca-baca buku
yang sebelumnya sudah diajarin sama guru Mbak Angel seperti itu. Oh mungkin berarti misalnya kalau misalnya besok ada mata pelajaran matematika gitu, saya belajar dari hari sebelum pelajaran itu gitu ya Iya, Pak. iya. Jadi gimana ya, Mbak Angel nih coba rubah dulu pola pikir Mbak Angel gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau Mbak Angel sudah memandang jelek ke guru itu, bakal di pikiran Mbak Angel juga takut gitu loh. Malah jadinya Mbak Angel malah nggak masuk lagi kelas gitu, nggak masuk lagi mata pelajaran matematika itu, seperti itu. Berarti mulai sekarang apa ya, saya harus lebih giat lagi gitu ya Pak untuk mempelajari mata pelajaran matematika ini Ya, gitu. Dari misalnya sebelum pelajaran itu dimulai saya belajar duluan gitu malamnya gitu ya Pak. ya, dan itu Mbak Angel apa ada lagi nih yang selain itu? Nah mungkin saya lebih dominan ke situ aja sih Pak, karena kan saya tuh bener-bener takut banget kalau menghadapi pelajaran matematika, sampai saya sering jarang masuk kelas kayak gitu Pak. Terus saya ketinggalan pelajaran sampai dapat tugas tambahan juga, jadi saya makin takut aja gitu Pak. Ini ngomong Mbak Angel kelas berapa ini? Kelas 11 Pak. Kelas 11 berarti kelas 2 SMA berarti ya? Iya. Oke, jadi berhubung Mbak Angel juga sudah mau naik ke kelas 3, Mbak Angel harus lebih giat lagi nih dalam belajar. Kalau bisa jangan cuma di matematika itu aja, di mata pelajaran lainnya gitu. Lebih giatkan lagi belajarnya. Seperti itu. Baik Pak, saya usahain saya belajar pelan-pelan lagi gitu untuk lebih memahami lagi pelajaran matematika ini, terus nggak takut lagi gitu Pak. Itu ya pokoknya saran dari Bapak yaitu Mbak Angel apa ya, harus tetap melakukan hal-hal baik gitu loh, entah itu dalam segi sekolah, belajar, atau ke lingkungan Mbak Angel gitu. Pasti hal-hal baik itu bakal balik lagi ke kita gitu loh, seperti itu. Dan coba pikiran buruk Mbak Angel kepada guru pelajaran tersebut dihilangkan gitu loh. Jadi kalau misalnya Mbak Angel selalu ngerasa wah guru ini jahat nih, selalu menghakimi aku terus gitu, nah Mbak Angel buang pikiran itu, supaya nantinya juga Mbak Angel bakal mikir wah ini nih kesempatan aku nih buat ngebuktiin kepada guru itu kalau aku itu aku bisa gitu loh, seperti itu. Dan pesan Bapak juga, berhubung Mbak Angel ini sudah kelas 2 SMA ya, sudah mau masuki kelas, mau naik ke kelas 3. Nah di kelas 3 itu bakal lebih berat lagi itu Mbak Angel, seperti itu. Jadi pesan Bapak ya Mbak Angel itu harus dari sekarang gitu loh memilih apa ya, masa depannya buat Mbak Angel gitu yang lebih cerah gitu. Jadi dari sekarang memulai dari hari ini kalau bisa, seperti itu. Pak, saya coba berubah pola pikiran saya yang negatif ini terhadap guru matematika ini yang saya kan kiranya tegas gitu ya Pak, jadi saya akan takut. Mungkin saya sekarang akan mencoba menghilangkan rasa takut itu supaya saya juga kan nggak ketinggalan dalam pelajaran ini gitu, nggak terus-terusan dapat tugas tambahan, karena itu bikin saya tambah berat juga gitu ya Pak kalau dapat tugas tambahan lebih banyak. Ya seperti itu ya, intinya Mbak Angel tetap semangat lah ya, dan terus belajar, terus menggali ilmu, karena Mbak Angel nggak bakal sia-sia dalam mengejar ilmu itu. Seperti itu, nantinya juga bakal kembali lagi ke Mbak Angel gitu loh.
gimana, apakah ada lagi yang janggal di pikiran Mbak Angel atau hati Mbak Angel gitu yang Ya, diungkapkan? mungkin itu saja sih Pak. Nanti mungkin kalau sekiranya saya ada eh, beban lagi pikiran, mungkin saya bingung mau cerita ke siapa lagi, mungkin saya akan menghubungi Bapak lagi. Hmm, baik, kalau seperti itu apa nih yang didapat Mbak Angel nih dalam di konseling hari ini nih? Mungkin yang saya dapat itu, kalau misalnya saya apa ya, ketakutan dalam menghadapi sesuatu, jangan menghindar gitu ya Pak. Ya, ya. Saya harus menghadapinya gitu, karena kalau bisa dihindari, masalah itu tambah besar gitu. Jadi yaitu pesan dan saran dari Bapak dalam misi konseling pada pagi hari ini. Mbak Angel habis ini mau kemana ini? Mau pulang atau mau lanjut main? Mungkin mau ke sekolah sih Pak, mau ada eskul. Oh, mau ada eskul ya? Iya. Mbak Angel ikut eskul apa itu? eh itu Pak, apa, badminton. Badminton. Iya. Oh iya, iya. Olahraga gitu ya? Iya Pak. Oke, ya baik itu buat kesehatan badan Siapa? kan. Jadi berarti sesi konseling hari ini sudah selesai ya. Iya Pak. Oke, terima kasih buat Mbak Angel yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di sesi konseling ini. Semoga Mbak Angel lebih giat lagi dalam belajar, apa terus ya pokoknya hal baik selalu menyertai Mbak Angel lah ya. Pak. Oke. Saya juga terima kasih sama Bapak yang udah ngasih masukan atau nasihat pada saya yang bikin saya merubah pikiran negatif saya gitu terhadap MK tadi, menjadi harus bisa gitu untuk dihadapi. Ya semoga pesan dan saran Bapak ini bermanfaat lah ya buat Mbak Angel ya. Oke. Kalau gitu Bapak ucapkan terima kasih. Kita tutup saja ya. Ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.